AKP Rifaizal Samuel. Saat memeriksa Richard Eliezer, Rifaizal Samuel mengaku sempat ditegur oleh Verdi Sambo. Sambo meminta agar tidak terlalu kencang ketika ia bertanya ke Eliezer. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Verdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah yang mulia. Karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu. Momen pertemuan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan sangat ditunggu oleh keluarga almarhum Joshua Huta Barat. Mereka ingin melihat langsung wajah Sambo dan Putri ketika bertemu keluarga korban. Namun keluarga melihat ada perbedaan perlakuan di ruang sidang antara kesaksian untuk Richard Eliezer dan Verdi Sambo bersama Putri Chandrawati. Kami hadirkan kutipan wawancara keluarga Joshua dalam program Rosi. Bu Roslin, kalau ibu sendiri perasaannya gimana? Harus melihat wajah-wajah mereka? Sama ya, perasaan kami lega dan puas. Karena memang kami pengen melihat mimik wajah mereka. Bagaimana mereka berhadapan langsung dengan kami. Memang secara rasa was-was itu ada ya. Bagaimana mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang kami lihat. Sedangkan kita masuk ke persidangan aja ada perbedaan antara kita kesaksian dengan si Richard, kesaksian dengan si PC dan si Sambo, ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan. Apa bedanya? Perbedaannya waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya. Apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi metal detektor. Iya. Tapi setelah waktu masuk di persidangan si PC dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua dan HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Sebelumnya boleh kita bawa dan setelah si Kuatmaruf dengan si RR itu bisa kita bawa atas kita ke dalam ruang persidangan. Di situ kan masih nampak relasi kekuasaan itu. Sebentar, jadi waktu terdakwanya Verdi Sambo dan Putri, Anda keluarga nggak boleh bawa tas? Nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa HP. Tetapi ketika terdakwanya Eliezer dan Bisa. Kuat? Bisa. Boleh? Boleh. Di awal kasus kematian Joshua, ayah Joshua sempat takut mengungkap kasus ini karena mengingat yang dilawan adalah seorang jenderal polisi. Belum lagi termasuk nasib masa depan adik Joshua, Mahareza Rizky Huta Barat yang juga seorang polisi. Namun, bibi Joshua bersikeras kasus ini untuk diungkap. Berikut kutipan wawancara keluarga Joshua dalam program Rosi. Bagaimana dengan pemikiran jangan terlalu ini, karena yang kita hadapi adalah polisi, meskipun itu adalah oknum, dan ada Reza di situ. Bagaimana dengan masa depan Reza? Pertama tuh ayahnya kan ngomong kayak gini, mungkin abang ini, ayahnya almarhum, sudah diintimidasi sama Pak Leonardo. Membicarakan mungkin nih, dibilang anakmu ini sudah bikin aib dan melecehkan Bu Putri gitu kan. Jadi mungkin abang ini langsung down gitu kan. Jadi apa benar apa tidak kan, dia belum tahu kasus ini sebenarnya gimana gitu kan. Jadi katanya sama saya, Dek sudahlah Dek, nggak usah lah diungkit-ungkit lagi. Kita harus memikirkan masa depannya si Reza. Karena dia kan masih bertugas di kepolisian katanya. Lagian juga yang kita lawan ini adalah jenderal katanya. Jadi saya tetap berusaha. Saya tak mau bang, apapun memang aku bilang sama dia, bang kita nih harus punya pengacara untuk mengusut kasus ini. Saya bilang kan, datang abang bilang, gimana bang, gimana dek, aku nih kayak mana udah tahu kalian kayak mana kehidupan kami nggak punya apa-apa katanya kan. Terus saya bilang, kalau bagi aku bang, aku langsung emosi sama bang itu, kalau bagi aku tak peduli saya, apa yang ada sama saya harus jual untuk demi
mengungkap kasus ini. Ku bilang saya tidak mau kasus ini tertutup. Ku bilang ditutup, ditanam rapat-rapat. Ku bilang kan saya tidak mau. Kalaupun Reja tidak kerja, lebih baik dia tukang cangkul dan tukang dodo sawit. Ku bilang. Jadi harus kita ini. Ku bilang kan kita usut kasus ini. Saya Tidak apa-apa jadi jauh, jadi lebih jadi miskin. miskin. Asal jangan harga diri kita diinjak-injak. Nah itu prinsip saya. Supaya jangan ada yang ditutup. Iya.